Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Baik. Ini sudah join semua ya? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Coba berdoa dipimpin oleh Adam. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jangan lupa juga ya, Budian ingatkan untuk kalian mengisi absen di Google Form yang sudah Budian lampirkan di Google Class. Pembelajaran minggu kemarin tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Massa atom relatif dan massa molekul relatif. Iya, massa molekul relatif. Jadi kita untuk hari ini akan belajar tentang konsep mol. Di situ apa yang kalian lihat anak-anak? Donat dan baju kaos ya. Untuk mengukur satuan jumlah dari donat, kalau ini jumlahnya ada berapa? Biasanya satu lusin. Satu lusin berarti jumlah donatnya ada berapa? 12. Betul. Sedangkan untuk kaos, kalau kaos satu kodi berapa? 20. Iya, betul 20 jumlahnya. Namun untuk kita kalau mengukur atom, molekul, ion ya. Ini untuk satuan jumlah dalam partikel, itu apakah bisa kita menggunakan satuan jumlah seperti di atas? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Apa berarti satuan jumlahnya? Nah, untuk atom, molekul, ion dalam suatu partikel, ini satuan jumlahnya adalah mol. Mol adalah satuan yang menunjukkan jumlah partikel. Untuk pembelajaran kali ini bertujuan pertama, kalian dapat menghitung jumlah partikel, massa, dan volume zat. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat mengaplikasikan konsep mol dalam perhitungan kimia. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mempresentasikan kembali perhitungan mol untuk diaplikasikan dalam perhitungan kimia. Kemarin Budian sudah bagikan modul LKPD dan evaluasi atau bahan ajarnya semua di Google Class ya anak-anak. Sudah kalian pelajari belum? Tahu. Oke, baik, Gus, pintar. Nah, kita masuk kemudian perhitungan mol. Nah, di sini dilihat di layar, itu adalah satuan jumlah mol. Bagaimana jika menentukan massa jika diketahui molnya? Bagaimana menentukan volume jika diketahui molnya? Bagaimana jumlah partikel jika diketahui molnya? Dan juga sebaliknya, dari bagan perhitungan mol dan stoikiometri ini, bagaimana kiranya kalian membacanya untuk menghitung massa jika diketahui molnya? Mol dikali MR atau AR. Betul, mol dikali AR atau MR. Nah, seperti ini ya. Massa sama dengan mol, N itu mol, dikalikan dengan MR atau AR. AR jika jumlah atomnya 1 dan MR jika jumlah atomnya banyak. Kemudian kalau dibalik. Bagaimana menghitung mol jika diketahui massanya? Husaini? Massa dibagi MR. Betul, massa dibagi MR ini ya. Nah, selanjutnya, apabila diketahui mol, ya, ditanyakan jumlah partikelnya. Nah, mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Iya, betul. Bagas, pintar sekali. Kemudian yang ketiga, jika yang ditanyakan mol, yang diketahui adalah jumlah partikel. Berarti bagaimana rumusnya? Jumlah partikel dibagi Lanjut. 6,02 dikali 10 pangkat 23. Pintar. Untuk yang ketiga adalah jika ditanyakan volume, diketahui molnya. Berarti bagaimana menghitungnya? Mol dikali 22,4. Betul. Tapi jika yang ditanya adalah molnya, bagaimana? Volume gas dibagi 22,4. Betul. Lanjut ya. Berikut ini 22,4 itu apabila kondisinya dalam keadaan STP atau standar temperature and pressure.
Standar temperatur and pressure itu berapa? Temperaturnya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer, baru menggunakan 22,4. Namun apabila tidak dalam keadaan STP bagaimana, Bu? Kalian menggunakan P kali V sama dengan N kali R kali T. Dari penjelasan Budian tadi, ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Nah ya, di sini Budian kan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian kemudian akan berikan permasalahan, kemudian kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian. Baik anak-anak, kemarin sudah Budian bagi kelompok, sudah diskusikan bersama dengan teman-teman, ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Untuk kelompok pertama silahkan coba Anindya. 1 mol zat sama dengan kali 6,02 kali 10 pangkat 22. 1,5 mol gas NO2 sama dengan 1,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul NO2. 9,03 kali 10 pangkat 22 molekul NO2. Sudah, Bu. Ya, yang lainnya bagaimana? Betul, Bu. Sudah betul. Oke, saya lanjutkan untuk yang ketiga, terakhir. Ya, Davin, coba disebutkan jawabannya. NSO2 sama dengan volume bagi 22,4. Iya, kemudian NSO2 dengan 33,6 bagi 22,4. NSO2 sama dengan 1,5 mol. Maka jumlah partikel dari SO2 sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 1,5 kali 2,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 903 kali 10 pangkat 23. iya, betul atau salah yang lainnya? Kurang tepat, Bu. Iya, kurang tepat. Husaini, jawabannya berapa Husaini? 9,03 dikali 10 pangkat 23. Pinter, betul. Itu jawabannya ya, Davin. Iya, nggak apa-apa. Tadi sudah benar, cuman tinggal hasil akhirnya saja, nak, yang kurang tepat ya. Kira-kira ada yang ditanyakan dari problem yang atau soal-soal yang sudah Budian berikan, yang belum mengumpulkan untuk kelompok yang lain, Budian tunggu sampai dengan hari ini ya, segera dikumpulkan ya. Coba sekarang kalian siapkan kertas dan ballpoint. Oke, sudah ya. Sekarang kalian tuliskan kembali bagaimana cara penentuan rumus massa jika diketahui molnya. Sudah? Kalau sudah bisa, kalian tulis kemudian ditunjukkan ke kamera, nak. Iya, betul. Rumus massa sama dengan mol kali MR atau AR. Pinter. Bagaimana menentukan rumus partikel jika diketahui molnya? Rumus jumlah partikel sama dengan, iya, betul. Mol dikali 6,02 kali, coba, mol. Ya, mol dikali 6,2, betul ya. Saya lanjutkan. Untuk rumus volume, jika dalam keadaan STP, bagaimana? Ya, mol kali 22,4, betul, pinter. Baik, yang terakhir, jika dalam keadaan bukan STP. Betul, Anindya, PV, NRT, pinter. Nah, sudah jelas semua ya anak-anak? Bagus, pinter semua ya. Dari pembelajaran ini, mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Jangan lupa tetap bersemangat belajar walaupun kondisi sedang corona seperti ini. Pembelajaran jarak jauh, tetap bersemangat. Pelajaran berikutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang molali, lanjutan dari konsep mol ini. Baik anak-anak, dari pembelajaran ini mungkin ada yang bisa menjelaskan kesimpulan dari yang sudah kita pelajari hari ini. Mol adalah satuan yang menyatakan jumlah dari suatu partikel. Pintar, ya betul. Kemudian ada lagi kesimpulan yang lain. Dari perhitungan mol kita dapat menentukan massa, volume, dan jumlah partikel zat. Pintar. Dari kesimpulan yang sudah kalian berikan, jelas ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi kalian. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Felix, pimpin doa, Felix. Marilah sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilakan.
Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.